Halo, assalamualaikum. Ada yang baru dari Tecno, smartphone baru, prosesor baru, dan juga kayaknya segmentasi baru ya. Karena di level harganya, saya rasa jarang yang pakai kamera depan 32 megapiksel seperti ini. Harganya berapa? Depannya 1 jutaan ya. Belakangnya nanti kita lihat lagi harganya, saya infokan di akhir ya. Ini adalah Tecno Spark 90 dan fresh banget ya memang kardusnya. Kalau dulu Tecno itu kardusnya didominasi warna orange semua. Sekarang malah lebih banyak warna putihnya dengan tulisan Spark yang jadi pattern di background warna putih ini. Nggak terlalu kelihatan kayaknya di kamera ya. 9T90 ya. Kemudian ini RAM-nya 4 GB dengan 3 GB expandable RAM. Virtual RAM ya itu ya. Storage-nya berapa nih? Saya belum lihat storage-nya berapa. Oh, di sini. Kita dapat yang warna Burano Blue, warnanya biru. Dan ini storage-nya 64 GB ya. Yang RAM 4 GB ini. Kayaknya warna birunya kece sih kalau saya lihat di beberapa penampakannya di internet. Nah, kalau spek lengkapnya, sambil kita absen yuk, saya akan tuliskan di sini juga. Layarnya 6,6 inci HD Plus dot notch screen ya. Nggak ada penampakan smartphone-nya di kardusnya, jadi masih misteri, nanti kita lihat. Nah, prosesor barunya adalah Helio G37 octa-core prosesor. Ini juga bikin saya penasaran buat nyoba performanya. Kalau ngelihat angkanya nggak banyak naik dari G35, mungkin ada di level yang sama. Tapi itu baru mungkin ya. Nanti performanya kita buktikan di video review. Kemudian baterainya 5000 mAh, super battery Type-C. Kamera belakangnya 13 megapiksel, AI Enhanced triple kamera, dan ada memory fusion tadi ya. Up to 7 GB plus 128 GB. Ini dengan expandable RAM atau virtual RAM. Dan ini mungkin dengan tambahan micro SD ya. Karena kan si storage-nya tadi 64. Atau nggak tahu kalau ada varian 128 juga. Kita akan segera buka buat lihat penampakan dari smartphone-nya. Dan juga isi di dalam paket penjualnya. Ini rada-rada goyang dari tadi saya gerak-gerakan si kardusnya. Oh, ini rada longgar nih nempatin smartphone-nya. Wis, warna biru. Ntar kita simpan ya. Kelihatannya kece asli. Kamera belakangnya tuh bulbnya yang besar 2. Dan ini adalah SIM tray ejectornya. Seperti itu. Lalu dapat soft case bening, tapi ada pattern spark-nya juga nih. Kelihatan di kamera ya. Kece ya. Mantap nih. Nggak norak menurut saya pattern seperti itu. Oh, ini yang bikin koclak. Si penempatan kabel dan chargernya nggak dikasih partisi apa-apa ya. Jadi dimasukin aja ke kardusnya seperti itu. Dan ini udah Type-C kabelnya dengan aksen warna orange. Ujung satu lagi tetap Type A ya. Kemudian kepala chargernya kita lihat berapa outputnya. 5 volt 2 ampere saja, 10 watt ya. Oke, garansinya 12+1. Ini juga kartu garansi. Serta daftar service centernya biasanya ada di sini nih. Bandung di Gardu Jati. Oh, sekalian kalau mau makan udang ronde ya. Oke, ini dia smartphone-nya. Kita buka. Oh, geser aja. Glossy. Ini kayak mirror gitu ya, warna birunya. Mantap sih. Walaupun ya ada kemungkinan mudah kotor oleh sidik jari. Tipe glossy seperti ini. Ya, kita bisa lihat di sini ada 2 kamera. Bukan 2 kamera, 3 kamera, tapi 2 bulatan. Yang bulatan bawah itu 2 kamera kecil-kecil ya. Kalau nggak salah ini cuma AI kamera sama depth kamera deh. Kemudian ada 4 buah LED flash digabung dalam satu lingkaran juga di sini. Dan di sini ada tulisan Tecno Spark. Dan di sini ada Stop at Nothing. Oh iya, ada satu yang hilang ya dari kemasan Tecno ini. Apa coba? Udah tahu? Ya, nggak ada lagi logo Manchester City sekarang. Ya, siapa tahu Tecno abis ini mau sponsorin Brighton. Kan Brighton lagi di atas tuh. Di posisi berapa sih sekarang? 5 ya? Apa 4? Oke, sekarang kita lihat sisi kanannya. Ada tombol power sekaligus volume rocker. Dan 2 buah tombol. Kayak ini ya, volume rocker ya. Yang ini dikasih aksen nih, yang tombol volume up sama volume down. Seperti itu. Dan ini frame-nya lurus di pinggir nih. Jadi kekinian banget. Buat level harganya, oke, saya akan sebutkan harganya sekarang. Ini harga resminya adalah Rp1.799.000. Tapi di flash sale kamu bisa dapatkan lebih murah Rp200.000 di Rp1.599.000. Oke, sementara di sisi atas tidak ada apa-apa. Kemudian di sisi kiri ada SIM tray dan kita akan buka. Yes, no wonder lah ya.
udah bukan hal yang aneh. Jadi triple card slot, 2 slot nano SIM card, dan 1 slot khusus micro SD di smartphone level 1,6 jutaan seperti ini. Dan di sisi bawah ada jack audio 3,5 mm, mikrofon, port USB Type-C, dan speaker grill berupa 5 buah lubang. Yuk kita nyalakan buat lihat storage-nya dan juga sistemnya ya, seperti apa. A few moments later. Oke, sudah saya setup barusan dan kita akan segera tes untuk biometrinya. Kita nunggu masuk dulu ke home screen-nya dari iOS 8.6.0 yang based on Android 12 ini. Kita juga akan lihat layarnya. Brightness-nya ya, karena di sini cukup terang. Oke, brightness-nya pas, cukup terang juga ya. Sekarang kita matikan layarnya dan kita scan fingerprint. Bentar, dia kayaknya belum siap deh. Oke, ada delay. Lebih instan sekarang. Lebih instan. Sekarang matiinnya ada delay. Ya, udah lebih instan. Ya, udah lebih instan ya. Jadi kayaknya tadi dia banyak proses yang mulai berjalan ketika pertama kali menyala, makanya lambat. Dan ini seperti juga di XOS, kalau swipe dari kiri itu buat munculin jendela notifikasi, swipe dari kanan di layar atasnya itu ke bawah, itu buat control centernya seperti ini. Dan ini brightness-nya ada di sekitar 50% ya. Udah lumayan terang segini. Sekarang kita coba untuk face unlock-nya. Oke, rada lambat. Oke. Lebih cepat sedikit. Bentar, saya kurang nunduk kayaknya. Ya, tidak terlalu cepat sih kalau untuk face unlock-nya ya. Kurang instan sedikit saja, tapi masih, menurut saya masih tolerable lah kalau di level harga 1,6 jutaan. Yang jelas tadi waktu ngerekam buat face unlock, ngerekam wajah saya, kelihatan kalau kamera depannya kayaknya bagus nih. Brightness-nya, kemampuan menyerap cahayanya sama cukup wide juga ya. Tapi nanti, lagi-lagi di video review aja kita bahas performa kameranya seperti apa. Sekarang kita cek dulu storage-nya. Karena saya belum connect ke Wi-Fi. Jadi kita bisa lihat free storage-nya berapa. Pas ketika pertama kali dibeli, terpakai 14 GB. Ini enak nih ngitungnya. Berarti sisanya 50 GB ya. Dan 50 GB itu apakah sudah termasuk dengan tambahan RAM, memfusion namanya. Udah termasuk memfusion 1 GB by default ya. Jadi kalau kamu matiin sih bisa dapat 51 GB. Memfusionnya maksimal 3 GB, pilihannya 1, 2, dan 3 GB. Kemudian sisanya ya, ada gesture setting, kamu bisa tap to wake, double tap to wake layar ya. Kalau mau pakai face unlock itu bakal berguna banget. Kemudian screenshot dengan 3 jari juga bisa dinyalakan. Nah, kalau apa itu namanya? Kalau navigasinya dari sini. Ada yang bunyi. Biarin lah ya. Nggak ada sponsor e-commerce soalnya saat ini, jadi ya lanjut aja. Kemudian sekarang kita lihat bloatware-nya. Nih, di application drawer-nya kita mulai dari AHA Games, Boomplay. Carcal itu grupnya Transsion ya. Jadi tidak saya hitung sebagai bloatware. Ella 3, sorry. Hi itu punyanya iOS juga. My Heart harusnya sih bawaan dari iOS juga. Palm Store juga sebetulnya ya. Jadi nggak saya hitung lagi dong. SoPlay, TikTok, Visa Player, WeLive. Nggak banyak sih sebetulnya. Ini banyak beberapa aplikasi yang bawaannya iOS. Oke, ya udah kita lihat aja kameranya sekarang. Berapakah resolusi maksimal untuk perekaman video? Kalau foto kan belakang 13, depan gede nih 32 megapiksel ya. AI kamera, slow motion, video, portrait, AR shot, beauty, panorama, dokumen, sama time lapse. Kalau slow motion ada tadi di atas, sekarang kita cek untuk video. Sorry. Nanti kita coba pasang ini ya, si case-nya. Belakang maksimal Full HD, sementara kamera depan sama Full HD ya, dan tidak bisa pilih frame rate, artinya di 30 fps maksimal, biasanya di smartphone kayak gitu. Turun naik ya, tergantung kondisi pencahayaan. Nah teman-teman, menarik nggak sih di level harga 1,6 juta kurang 1000 di flash sale-nya nanti? Saya akan coba taruh link di deskripsi ya, ke flash sale-nya di mana. Kamu bisa dapat smartphone dengan
Kamera depan 32 megapiksel, RAM 4 GB, plus virtual RAM bisa sampai 3 GB, storage bawaannya 64 GB, masih bisa ditambah dengan micro SD. Kemudian baterainya 5000 mAh, sudah Type C, kamera belakangnya 13 megapiksel, dua kamera lain ya fungsinya buat portrait aja sih sama buat TA ya. Kemudian apalagi? Fingerprint scanner di pinggir. Dan ini desainnya sudah kekinian banget dengan frame lurus, tapi semuanya tentu masih polikarbonat ya bahannya. Cuma memang finishingnya kece karena glossy seperti ini. Ini warna tuh, kece banget nih di sini. Ini warna apa tadi? Saya rada nggak hafal. Burano Blue, Burano ya namanya, Burano Blue. Dan seperti ini penampakannya kalau dipasangkan dengan soft case bawaannya tuh. Ada pattern-pattern yang makin jelas muncul ketika dipasang ya, seperti itu ya. Gimana? Kece nggak buat level harganya? Ya, oke. Tungguin aja reviewnya nanti. Insya Allah saya buatkan. Saya mau ngetes dulu, tapi antri ya. Oke. Tapi Tecno ini, segmentasi pasarnya saya masih belum bisa meraba kemana sih sebetulnya. Tapi yang jelas, Transsion Holding, grup induknya Tecno ini, sudah punya prestasi. Kemarin katanya angka pengapalan smartphone-nya di Indonesia sudah masuk ke 5 besar nih. Oke. Bunyi lagi. Saya lupa nih belum mute smartphone saya. Ya udahlah, unboxingnya sampai sini aja dulu ya. Tapi yang jelas udah masuk 5 besar Transsion. Selamat, semoga penjualannya kalau makin banyak juga banyak aspek yang makin dikembangkan ya, termasuk software dan juga lain-lain. Sip. Oke, gitu aja mungkin buat unboxing Tecno Spark 90 ini. Apa yang kamu mau tahu silakan tuliskan di kolom komentar ya buat nanti bahan di video review. Terima kasih udah nyimak video hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas ya. Dan juga jangan lupa bersyukur biar lebih bahagia dan tenang terasa dalam hati. Sip, gitu aja dari Kota Cimahi. Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.